Halo teman-teman, kita dari kelompok 1 akan membahas tentang somatic symptom disorder and related disorder. Nah, apa sih somatic symptom disorder itu sendiri? Yuk mari kita bahas. Gangguan gejala somatik adalah gejala psikologis yang ditandai dengan keluhan fisik atau kesehatan yang berlebihan, tetapi tidak diketahui penyebabnya. Nah, gangguan ini umumnya lebih banyak menyerang wanita nih daripada pria dan dapat terjadi pada usia berapapun. Nah, gejala umum pada gangguan ini yang pertama adanya keluhan fisik yang berulang dan sensasi tertentu pada tubuh kita seperti sesak nafas, nyeri, dan lain-lain. Nah, penyebabnya memiliki kecemasan berlebihan, faktor genetik and biologis, dan cara pandang Anda dalam melihat penyakit atau gejala di tubuh. Nah, selanjutnya diagnosis pada gangguan ini. Yang pertama ada complex somatic symptom disorder yang ditandai dengan memiliki pikiran, perasaan, perilaku yang berlebihan, illness anxiety disorder atau ketakutan yang tidak beralasan, functional neurological disorder atau gejala-gejala neurologi yang tidak dapat dijelaskan secara medis, malingering atau pura-pura sakit, dan factitious disorder atau pemalsuan gejala psikologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas gangguan somatoform terkait. Yuk simak penjelasannya. Gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi adalah bentuk gangguan somatoform yang sumber gangguannya adalah kecemasan yang dimanifestasikan dalam keluhan fisik, sehingga orang lain tidak akan mengerti jika individu tidak mengeluh. Somatisasi juga merupakan suatu bentuk gangguan yang ditunjukkan dengan satu atau beberapa keluhan fisik, akan tetapi tidak mempunyai dasar yang gangguan epidemiologi. Wanita lebih banyak menderita gangguan somatisasi dibandingkan pria dengan rasio perbandingan 5:1. Gangguan ini sebelum usia 30 tahun dan biasanya mulai ketika remaja. Faktor psikososial dan genetik. Dalam DSM-4 banyak riwayat keluhan fisik sebelum usia 30 tahun. Yang kedua, 4211, 4 gejala nyeri, 2 gejala gastrointestinal, 1 gejala seksual, dan 1 gejala pseudoneurologik. Nah, salah satu dari satu tidak dapat dijelaskan sebagai akibat kondisi medik umum atau efek zat. Yang kedua, terdapat kondisi medik umum yang terkait. Gejala-gejalanya tidak dibuat secara sengaja atau berpura-pura. Gangguan somatisasi, psikoterapi individual maupun kelompok, dan psikofarmakologi dengan pengawasan ketat karena pasien atau klien cenderung menggunakan obat-obatan berganti-ganti dan tidak rasional. Gangguan konversi. Gangguan pada fungsi tubuh yang tidak sesuai dengan konsep anatomi dan fisiologis yang biasanya berkembang pada masa remaja dengan perbandingan 2:1 yang lebih banyak wanita. Pasien dengan gangguan ini pun dapat memenuhi kriteria gejala somatik lainnya. Adapun macam-macam gejalanya yaitu gangguan pada penglihatan, gangguan pada pendengaran, gangguan pada gaya berjalan, dan ketidakpekaan pada rasa sakit. Hipokondriasis, seseorang yang berekupasi dengan ketakutan atau keyakinan menderita penyakit yang serius namun tidak ditemukan penyebab medis, tapi adanya skema kognitif yang salah. Teori psikodinamik yang pertama, dorongan agresivitas dan permusuhan dialihkan lewat mekanisme resepsi dan displacement menjadi keluhan somatik. Yang kedua, sebagai pertahanan rasa bersalah, kepedulian yang berlebih terhadap diri sendiri, peniadaan dan perasaan berdosa atau bahwa dirinya jahat. Kedua, terapi atau cara penanganannya. Yang pertama, psikoterapi kelompok maupun individual. Kedua, psikofarmakologi. Yang pertama, cara ini memberikan dukungan sosial dan interaksi sosial yang dapat menurunkan kecemasan pasien. Dua, markoterapi menghilangkan gejala hipokondrinat hanya jika penderita memiliki satu kondisi dasar yang responsif terhadap obat, seperti gangguan kecemasan dan gangguan depresi berat. Ciri-cirinya yang pertama, ketakutan memiliki penyakit serius. Kedua, keyakinan memiliki suatu penyakit fisik yang ada meski telah diyakinkan secara medis. Ketiga, keterpakuan tidak pada intensitas khayalan.
4. Gangguan telah bertahan selama 6 bulan atau lebih. 5. Keterpakuan tidak muncul secara eksklusif dalam konteks gangguan mental. Diagnosis menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. 4. Simptom hipokondriasis. Yang pertama, preokupasi dengan ketakutan menderita. Kedua, preokupasi menetap walaupun telah dilakukan pemeriksaan medis. 3. Keyakinan dalam kriteria A tidak memiliki intensitas waham. 4. Preokupasi menyebabkan penderita bermakna secara klinis. 5. Gangguan kurangnya 6 bulan. 6. Preokupasi tidak dapat diterangkan lebih baik oleh gangguan kecemasan umum dan gangguan lainnya. Gambaran klinis, penderita percaya bahwa mereka menderita penyakit yang parah yang belum dapat dideteksi, dan mereka dapat mempertahankan suatu keyakinan bahwa mereka memiliki penyakit tertentu, atau dengan berjalannya waktu, mereka mungkin mengubah keyakinan tentang penyakit tertentu. Keyakinan tersebut menetap walaupun hasil laboratorium negatif. Hipokondriasis seringkali disertai oleh gejala depresi dan kecemasan, dan seringkali ditemukan bersama-sama gangguan keduanya tersebut. Body dysmorphic adalah selalu mencemaskan penampilan karena merasa memiliki kekurangan pada tubuhnya atau body image yang negatif. Bagian-bagian tubuh yang sering dikeluhkan dan dicemaskan adalah rambut, hidung, gigi, kulit, pipi, lengan, bibir, dagu, perut, pinggang, pinggul, paha, telinga, bekas luka, dan lain-lain. Diagnosis melalui beberapa kriteria dalam DSM-4. Di bawah somatization disorder, keduanya merupakan gangguan tubuh atau somatroform yang disebabkan oleh pengaruh psikologis dan kesulitan emosional yang ditunjukkan dengan bentuk-bentuk perilaku tubuh tertentu. Pengobatan dengan konseling dengan psikiater dan behavioral terapi serta obat untuk antianksietas. Yang kelima ada gangguan nyeri. Gangguan nyeri adalah nyeri kronis yang dialami oleh pasien di satu atau beberapa area dan diduga disebabkan oleh stres psikologis. Rasa sakitnya seringkali sangat parah sehingga membuat pasien tidak dapat berfungsi dengan benar. Durasinya mungkin sesingkat beberapa hari atau selama bertahun-tahun. Gangguan ini dapat dimulai pada usia beberapa tahun dan lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Tanda dan gejala. Gejala umum gangguan nyeri adalah kognisi negatif atau terdistorsi seperti perasaan putus asa. Kemudian dalam beberapa kasus kecacatan nyeri menjadi meningkat dan terkadang membutuhkan perawatan klinis. Yang ketiga ada gangguan tidur dan kelelahan. Yang keempat ada gangguan hubungan sosial atau depresi dan kecemasan. Kondisi akut berlangsung kurang dari 6 bulan, sedangkan gangguan nyeri kronis berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Penyebab teori psikodinamik, pengaruh sosial, trauma, dan pelecehan. Menanggulangi gangguan somatik dengan cognitive behavior therapy atau CBT. Jadi di sini kita tidak hanya memperbaiki perilaku, tetapi kita juga memperbaiki kognitifnya dan mindset bahwa rasa sakit itu bukan karena sakit yang sebenarnya, namun akibat dari stres itu sendiri. Jadi stres itu yang menyebabkan gejala tersebut muncul. Nah, itulah yang harus diubah mindset orang-orang yang terkena somatoform disorder. Setelah kognitifnya sudah diperbaiki, selanjutnya kita memperbaiki behaviornya yang akan mengikuti dengan sendirinya.